kita akan melanjutkan sesi memahami etika permakultur dan relevansinya di masa kini oleh pengajar kita Mas Anam Masrul, seorang certified trainer ya dari untuk PDC. Dan hari ini kita akan mendengar. Lalu kalau ada yang bertanya kepada Mbak Heni, silahkan lanjut. Dan Mbak Heni mohon maaf supaya nanti waktu tanya jawabnya efisien, efektif. Minta supaya Mbak Heni men-summarize mana yang perlu dijawab gitu ya, sehingga waktu sesi tanya jawab nanti ada kesempatan buat Bapak Ibu atau teman-teman kita sahabat bumi untuk boleh bertanya secara langsung kepada Mas Anam, kepada Pak Chandra, atau kepada Mbak Heni gitu ya. Jadi mana-mana yang penting mohon bantuan Mbak Heni dan Pak Chandra untuk segera men-summarize sehingga nanti menjawabnya bisa secara lugas dan singkat gitu. Oke, kita akan lanjutkan di sesi ketiga Mas Anam sebelum forum tanya jawab nanti ya. Silakan Mas Anam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putus-putus ya suaranya? Enggak. Lancar, Mas. Oke ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Saya alhamdulillah sekarang dijemput dengan teman-teman ini banyak sekali. Kita juga sedang berkebun di sini di permaculture di Jember ini. Kebetulan ini ada dari Bondowoso, dari Jember sendiri, ada juga yang dari Madura, banyak. Ada yang dari Lumajang, yang dari Banyuwangi malah tadi di waktu Pak Chandra. Malah langsung narasumber. Iya, dari narasumber. Ya, saya kira tadi sudah paparannya sangat luar biasa dari Pak Chandra dan Bu Heni, sangat wow lah gitu. Jadi menjelaskan juga tadi Bu Heni sangat rinci sekali menjelaskan mengenai prinsip-prinsip permaculture. Jadi saya kayaknya sudah bebas tugas kayaknya. Tidak terlalu banyak yang kita sampaikan. Mungkin supaya enak nyaman saya akan sampaikan dengan presentasi berikut ini. Ya tadi seperti disampaikan Bu Duma, kedengaran suaranya? Halo? Kedengaran. Ya. Seperti disampaikan tadi, kita akan sedikit menyinggung mengenai etika permakultur. Jadi permakultur sendiri kan mungkin sudah banyak dengar dari kata permanent agriculture, di mana permanen itu perma itu dari kata permanen, artinya berkelanjutan, tetap, tidak berubah, abadi. Slideshow Mas. Ya. Slideshow. Oh, slideshow-nya belum muncul ya? Baik, tadi seperti saya sampaikan, permanen dari kata perma dari kata permanen yang berkelanjutan, dan ada kata agriculture, di situ ada agri sendiri artinya tanah, agri, sumber kehidupan. Kemudian ada kata culture yang artinya adalah sistem kehidupan itu sendiri. Jadi secara umum kalau diartikan adalah permaculture adalah a way of life that unifies human activity with nature activity. Jadi jalan kehidupan yang menyatukan manusia, kegiatan manusia dan kegiatan alam. Jadi kegiatan manusia itu dengan kegiatan alam itu menyatu. Ya, cara ini ternyata memang seperti dikatakan Jeff Luton itu mampu atau bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah dunia. Jadi masalah-masalah dunia itu bisa diselesaikan melalui berkebun. Nah, dalam hal ini kemudian Grant Burnett berkomentar bahwa permaculture is revolution disguised as organic gardening. Jadi permaculture ini sebenarnya adalah sebuah revolusi yang menyaru atau menyamar sebagai dalam bentuk bertani atau dalam bentuk berkebun. Jadi berkebun itu sendiri sebenarnya adalah sebuah revolusi. Karena di sana di dalamnya tadi seperti Anda bisa bayangkan yang dilakukan Pak Chandra dan Bu Heni itu memotong banyak kerusakan-kerusakan atau fitnah-fitnah dunia dengan cara menanam sendiri, membuat sabun sendiri dan sebagainya. Kan? Nah, dalam untuk bisa menerapkan permaculture itu kita didasari pada adab atau etika. Ya, etika atau adab itu adalah sebuah panduan mengenai baik dan buruk dalam hubungan antar manusia maupun dengan seluruh kehidupan di bumi ini, meskipun
dia itu dilakukan dalam kesendirian. Jadi etik what you do in the dark when no one's watching. Etika itu atau adab itu Anda lakukan meskipun di kegelapan yang tidak ada orang menyaksikan. Jadi bukan sesuatu yang ditunjukkan, tetapi dari dalam. Nah, etika permaculture tadi sudah disampaikan Bu Heni, ada 3 sama Pak Chandra, ada yang namanya peduli bumi, peduli manusia, dan berbagi adil. Peduli bumi atau sayang bumi itu adalah melakukan seperti bumi melakukan. Jadi bagaimana kita melakukan apapun itu seperti bagaimana bumi itu melakukan, termasuk dalam hal berkebun. Yang kedua adalah aku dan bumi itu satu. Kita dan bumi ini itu adalah satu kesatuan, menyatu. Manusia dikatakan berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jadi kita dan tanah itu satu. Bumi itu dalam bahasa Inggrisnya earth, tanah pun dalam bahasa Inggrisnya juga earth. Di bahasa Arab, bumi juga bahasanya earth, tanah juga bahasanya juga earth. Jadi sama. Jadi bumi atau tanah ini sama. Nah, kemudian berikutnya kebaikan dan keburukan itu hakikatnya satu. Artinya apa? Kebaikan kalau berlebihan itu menjadi keburukan. Keburukan sesungguhnya itu tidak ada kalau jumlahnya memang atau dikelola dengan baik. Artinya misalnya parasit. Parasit itu dibutuhkan dalam kehidupan dalam tingkat tertentu. Misalnya E. coli dalam tubuh itu dalam jumlah yang sedikit dibutuhkan dalam proses pencernaan karena dia bisa mengurai beberapa bahan di tubuh kita yang sulit diurai, tapi ketika dia jumlahnya berlebihan itu menjadi masalah. Jadi kebaikan dan keburukan pada hakikatnya satu. Jadi etika sayang bumi ini atau peduli bumi adalah melakukan seperti yang bumi lakukan, aku dan bumi itu menyatu, kebaikan dan keburukan pada hakikatnya adalah satu. Kemudian yang kedua, etika kedua adalah mengasihi diri dan sesama. Artinya adalah mengasihi diri itu kita mengetahui batas. Mengetahui batas, di sini ada foto di mana makan. Ini adalah sebuah latihan etika biasanya dilakukan di pesantren. Itu bagaimana masing-masing itu membatasi diri dan mengasihi sesama. Kalau dia egois, ikan diambil dulu, rebutan nanti. Tapi kalau mengasihi sesama, dia akan ambil secukupnya dan berikan yang lainnya ke teman sebelahnya. Itu yang terjadi di pondok pesantren. Itu di dalamnya adalah latihan untuk mengasihi diri dan sesama. Karena dia tahu batas diri. Batas diri itu diantaranya seperti dikatakan, makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan itu berhenti sebelum kenyang, dia tahu bahwa kalau kekenyangan itu akan menjadi sumber penyakit. Jadi dia tahu, oh ya sudah ini berhenti, nanti yang lain bisa makan. Mengetahui batas, tidak berlebihan. Semua manusia setara dan bersaudara. Jadi dengan begini rasa persaudaraan itu juga muncul. Ketika kita bisa membatasi diri dan mengasihi sesama, oleh karena itu maka kita bisa berbagi adil untuk semua. Ini adalah etika yang ketiga. Jadi kita dari hasil panen yang melimpah, kita bisa berbagi. Berbagi itu bisa diberikan sebagai sedekah, sebagai zakat. Kalau di Islam misalnya, kalau bertani sudah jatuh nisab, ya harus dizakatkan, harus dipotong dulu gitu. Jadi demikian juga ternak juga begitu. Demikian juga hasil-hasil lainnya, di mana di sini kita berusaha untuk berbagi. Kalau zakat itu dengan mereka yang kekurangan, yang membutuhkan. Kalau misalnya hadiah itu bisa dengan teman. Tetapi ada hal lain, misalnya juga berdagang. Berdagang itu juga cara berbagi secara adil. Kenapa berbagi adil? Karena Anda memberikan suatu kemanfaatan, misalnya sayur atau hasil panen, dan si orang itu memberikan penghargaan dengan memberikan uang yang layak untuk dari hasil panen kita. Jadi sebenarnya menjadi keadilan. Maka adil itu juga menjadi prinsip perdagangan. Jadi berbagi adil itu juga harus saling memberi, saling menerima. Nah, ketika semua itu etika dari mulai menyayangi bumi, yang kemudian bumi itu yang kita hidup berdasarkan bumi, kita dan bumi menyatu dan kebaikan dan bukan satu, kemudian kita mengasihi sesama, maka bumi itu akan menghasilkan hasil yang melimpah dan kita bisa berbagi adil. Disitulah kita akan mencapai apa yang disebut kebahagiaan atau happiness. Karena kebahagiaan itu
pasti dirasakan oleh mereka yang bisa memenuhi atau self-sufficient atau istilahnya itu mandiri. Ketika punya beban-beban, ya kita nggak bisa bahagia, beban utang, beban tanggungan ini, tanggungan itu. Tapi kalau kita bisa penuhi kebutuhan-kebutuhan kita, makanan, perdagangan, dan sebagainya, maka kita akan dapat mencapai kebahagiaan. Dan itulah yang menjadi tujuan permaculture sebetulnya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bu Heni mengenai dan dari etika itu dan menjadi prinsip-prinsip. Ketika etika dan prinsip ini diterapkan, itu bisa diterapkan tidak hanya dalam pertanian, tapi juga misalnya untuk pendidikan dan budaya. Di antara seperti tadi Bu Heni sampaikan, dan kalau Anda lihat videonya Pak Chandra, itu anaknya juga terlibat. Akhirnya anak-anak belajar, tahu asal-usul makanan, tahu proses bagaimana meramu, memasak makanan. Itu bagian dari proses pendidikan. Kemudian juga kesehatan dan baik kesehatan mental maupun raga. Dari makanannya jelas sehat, tidak mengandung kimia dan sebagainya. Apakah menyehatkan diri kita. Secara keuangan, hasilnya berlimpah, panen nanam sekali, panen 3 kali. Kan luar biasa. Maka secara ekonomi pun luar biasa, kita bisa mendapatkan income dari sana. Kemandirian baik secara makanan dan termasuk juga kemandirian secara ekonomi. Di situ juga karena kita sayang pada masyarakat, berbagi masyarakat, maka juga komunitas atau masyarakat itu terbentuk dengan gotong royong dan sebagainya. Dan seterusnya yang artinya dampak dari atau efek dari permaculture ini tidak hanya di kebun tapi juga ke masyarakat dan luas. Nah, oleh karena itu nanti dalam lingkup nasional misalnya itu adalah bagaimana pembangunan itu bisa hasil-hasilnya dirasakan oleh semua orang. Gitu. Atau disebut pembangunan regeneratif, pembangunan yang terus-menerus bertumbuh. Ini gambaran lain dari bagaimana permakultur itu diterapkan di berbagai aspek kehidupan di masyarakat, di dunia ekonomi dan lingkungan hidup. Dan saya kira itu kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bima. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Anam. Jadi dari Mas Anam tadi, sebentar saya. Dari pemaparan Mas Anam, kita dapat belajar tentang ada 3, sebenarnya cuma 3 etika permakultur itu. Dan sepertinya berkebun dengan etika sangat menyenangkan sekali ya. Jadi etika yang pertama adalah care for earth ya, jadi kepedulian terhadap bumi, mencintai bumi yang menjadi salah satunya tempat tinggal manusia. Belum ada planet lain kan yang dapat ditinggali oleh manusia. Jadi bukan permakultur itu bekerja sesuai dengan alam, bukan melawan alam, sehingga permakultur juga bekerja dengan menggunakan metode-metode yang tentunya ramah terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, tentang etika yang kedua itu kepedulian terhadap sesama, care for people. Sistem permakultur menata sumber daya yang ada bagi kesejahteraan seluruh masyarakat yang berkeadilan. Begitu ya Mas Anam ya. Yang ketiga berarti fair, apa ya tadi ya, pembagian yang adil. Fair share, jadi pengaturan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya sebentar.